Chris, sulit nggak? Loh, kok ketawa? Bahasanya terlalu ilmiah soalnya, Pak. Makanya. Nah, coba sekarang gini deh, siapa yang sudah download? Kamu share screen, cari bahan itu. Kita omongin, mana yang kamu nggak tahu. Itu ada proses sertifikasi tuh. Siapa yang sudah download? Silahkan share screen, saya tutup share screen saya. Silahkan. Jadi Anda sudah dapat 4 kali pertemuan dengan saya yang ngoceh sendiri, sekarang dibalik nih sekarang. Jadi SCL kan ya. Jadi bukan jadi sekarang Student Central Learning gitu. Jadi Anda yang punya kuasa sekarang, saya berikan kuasa di kelas untuk melakukan pemaparan. Coba buka ini bukunya si Woltam. Silakan deh. Silakan, kok udah ada yang sharing? Katanya udah download. Coba sharing dong. Ayo, biar enggak banyak waktunya habis. Gara-gara nunggu Anda sharing aja. Silakan, saya sudah tutup screen saya. Ayo, yang mana tadi? Siapa bilang sudah dapat tadi? Saya ingin benar-benar tahu Anda dapat nggak benar. Kalau nggak, Anda bakal Anda baca. Kemarin kalau ada yang minta PowerPoint saya itu, isinya sebenarnya sama di buku itu. Gitu. Saya ingin Anda ikut berdiskusi sekarang. Jadi tidak satu arah. Silakan tayangkan yang sudah punya.
Hmm. Kok nggak ada yang komentar ya? Masa saya ngomong sendiri deh. Hmm. Silahkan cari litifikasi. Nah, Mohon Pak. litifikasi itu ada di mana? Ada di ini batuan sedimen 04. Yang lainnya gimana? Yang lainnya sudah dapat belum? Nah, itu lewat itu litifikasi, ada di bawahnya litifikasi. Nah, itu dilewatin. Nah, itu. Satu halaman lagi deh. Nah, lewat banyak Anda. Houston. Tadi sudah muncul tadi. Tahan. Ini. Itu pas itu. Loh kok, nah itu litification sebelah kiri. Di sedimentary process ya. Nah, tuh, coba Ya, dibaca. yang ini Pak berarti ya. Iya. Apa isinya? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya belum sempat baca Pak, Nah, karena baru mendownload saja minggu lalu. ya, dibaca coba sekarang. Biar temanmu yang lain yang tak download, tapi pura-pura bilang download itu kamu bacain dari cara. Baik Pak. Litification. The processes by which a weak loose sediment is turned into a stronger sedimentary rock, induced by burial pressure and slightly increased temperature beneath an kilometer of more of operating sediment. The processes of lithification are also known and diagnosis by geologists, referring to the change which take place after deposition. The result of lithification, notably the increase in strength, are referred to as consolidation by engineers. The main process of lithification, commentation, the filling of the triangular pore spaces by deposition of a mineral. Bentar. Ya Pak. Satu paragraf pertama itu sebelum ketiga prosesnya. Yang lainnya komentar gimana tuh? Menyimak benar nggak? Atau ada yang mau bacain ulang sekali lagi? Silakan. Itu lo temanmu sudah download, kamu disuruh baca aja yang lainnya sekarang. Ayo bacain. Itu bisa di zoom lebih besar nggak?
Bisa, itu bagian atasnya itu loh. Di zoom, tanda plus itu. Lagi. Nah, ada yang baca nggak? Ada yang bantuin baca nggak temannya? Biar Anda aktif gitu. Three main process of identification. Communication. Silakan, Dek. Feeling of the Habis waktunya pakai nunggu apa? Nunggu Anda ngomong aja ya. northwest by the question of a mineral cement by population groundwater. Daniel, mana Daniel? Anda ternyata lebih suka dia. Hadir, Pak. Anda lebih suka di apa namanya dipanggil gitu ya kayak anak SMA gitu modalnya. Tidak mau menunjukkan diri. Coba dibaca deh, ulang sekali lagi deh. Supaya teman-teman paham. Litification, Pak ya. Ya. Kan baru paragraf pertama itu. Litification, the processes by which a weak loose sediment is turned into a stronger sedimentary rock, induced by boreal pressure and slightly increased temperature beneath a kilometer or more of overlying sediment. The processes of litification are also known as diagenesis by geologists, referring to the changes which take place after deposition. The result of litification, notably the increase in strength, are referred to as consolidation by engineers. Nah, apa maksudnya itu kira-kira tuh? Jelasin ke temannya, bantu jelasin. Proses dari batuan sedimen yang lemah berubah menjadi batuan sedimentari yang keras. Terus? Gerakan itu kalimat utamanya itu udah penjelasannya. Jadi dari proses litifikasi itu tidak lain adalah apa? Proses perubahan ya. Dari batuan yang apa? Yang lemah, yang lepas, yang loose, yang soft dan lain-lainnya menjadi kuat gitu dan membatu gitu. Terus induced by boreal pressure. Jadi apa? Karena tekanan kan? Ya, Pak. Saya udah sempat ngomongin ini deh kayaknya ya. Waktu kemarin ngomongin metamorf itu. Ada tekanan, ada suhu ya. Pada kedalaman beberapa kilometer ya. Terus proses pembatuan ini juga dikenal sebagai diagenesis ya. Orang-orang geologi bilangnya diagenesis atau pembentukan. Ya. Kemudian litifikasi ini ciri-cirinya adalah peningkatan pada kekuatan batu itu, ya. Atau kalau menurut kita di teknik sipil kita sering sebutnya konsolidasi. Ada 3 proses itu. Proses sementasi, proses rekristalisasi, dan proses kompaksi atau pemadatan. Ayo dah, coba sekali lagi siapa yang mau bacain. Itu Anda baru benar. Jadi kalau membaca sambil ngomongin begitu jadi jelas gitu loh. Jadi paham. Nah, ini cara belajar yang baik itu ya begini sebenarnya. Dibaca, kemudian diomongin gitu. Ya, coba ada yang lagi. Gantian dong, jangan Daniel aja, ada siapa lagi itu ya. Silakan deh, nggak usah ditunjuk deh.
Gimana dek? Anda nggak suka model kuliah seperti ini dek? Pinginnya diceramahin ya? Atau gimana? Mohon izin Pak. Yang mana? Gimana? Mau diceramahin? Enggak, saya yang baca Pak. Silakan. Mentation. The feeling of the intraangular Pelan-pelan aja. by disposition of a mineral and brought in by circulation. Groundwater. Rock string is largely dependent on the type of cement. This may be silica atau strongest, iron oxides, calcite, clay, weakest, the dominant process in sandstone. Silakan. Siapa yang mau bahas? Langsung boleh Pak? Boleh. Lebih baik. Bisa lebih dekat ke mikrofonmu, suaramu kecil. Baik Pak. Sudah terdengar Pak? Suaramu kecil sekali, bisa lebih dekat dengan mikrofonmu. Pak, saya setting dulu. Oke. Tes. Terdengar dek, tapi kecil sekali suaranya dek. Oh, mungkin pengaturannya Pak. Ya, silahkan lanjutkan. Pengisian ruang pori intragular dengan pengenapan semen mineral yang dibawa oleh sirkulasi air tanah. Kekuatan batuan sangat tergantung pada jenis semen, yang mungkin silika atau terkuat, oksidasi besi, kalsit atau tanah liat terlemah, proses dominan pada batu pasir. Ya, jadi sementasi itu ada bahan semen artinya. Bahan semennya mengisi ruang pori yang terbawa oleh apa? Misalnya mineral-mineral lempung ya. Jadi kalau Anda bayangkan semen-semen yang dipakai itu adalah tanah lempung ya. Tanah lempung sebagian mungkin 30%-nya tanah lempung karena dia punya kohesi, punya lekatan dan seterusnya. Jadi di alam dia yang bertugas menjadi perekat semen itu ya. Jadi tergantung dari mineral semennya yang masuk ke dalam satu butiran ke dalam satu pori dari endapan tanah. Kemudian bahan semen itu ya bereaksi secara kimia sehingga menjadi satu ikatan, sama seperti Anda buat beton gitu ya. Jadi Anda campurkan semen, air, pasir dan granular yang lainnya, itu akhirnya jadi beton. Kira-kira sementasi itu ya seperti pembetonan itu. Di alam juga terjadi sementasi. Pada apa ya? Pada batuan sedimen tadi itu. Jadi batuan sedimen itu kan dulu awalnya endapan. Endapan itu kan awalnya terbawa air, terbawa angin dan lainnya, kemudian terdeposit di satu tempat, kemudian karena ada rongga-rongga, ya, kemudian kena air, airnya membawa mineral-mineral mineral-mineral semen, ya, silika terutama, ya, kemudian terjadi proses kimia, ya, misalkan oksida, ya, pada besi, oksida pada kapur dan lain-lain, ya, sehingga menjadi batuan, ya, batuan akibat proses sementasi. Nah, jadi litifikasi itu salah satunya adalah proses sementasi. Jadi litifikasi itu adalah proses pembatuan. Ya, proses pembatuan itu ada sementasi, salah satunya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada rekristalisasi. Rekristalisasi ini mungkin tingkatannya sudah lebih tinggi dari sementasi tadi. Sudah terjadi proses sementasi, ya,
tetapi ada ada reaksi-reaksi kimia yang lebih mungkin lebih kompleks ya, sehingga menjadikan batuan itu menjadi lebih keras gitu, dan teksturnya juga berbeda daripada tekstur sebelumnya gitu, dan cenderung akan menjadi batuan yang lebih kuat dan menjadi batuan yang baru, bisa jadi baru ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan intan, maka lakukanlah pemadatan pada batu bara itu ya. Jadi batu bara itu kan arang, itu karbon itu ya. Bahan intan juga bahannya karbon itu. Cuman mengalami pemadatan, sementasi, dan kristalisasi pada akhirnya gitu. Ya. Ya. Kemudian contoh yang paling banyak kelihatan rekristalisasi yang paling mudah ditemui di permukaan ya ini batu kapur atau limestone itu. Ya, itu contohnya. Seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah compaction atau kompaksi atau pemadatan. Di sini ada restrukturisasi. Ya, butiran-butiran itu kan bersinggungan satu dengan yang lainnya. Kemudian bentuk butiran kan ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang lembaran dan lain-lain ya. Bentuknya. Nah itu kalau bertemu secara alamiah, dia mungkin akan meninggalkan pori yang cukup banyak di dalam massa tanah itu. Nah itu Anda bisa padatkan, ya, bisa padatkan. Prosesnya disebut sebagai pemadatan atau compaction. Itu adalah awal dari proses pembatuan juga. Gitu. Ya, jadi kalau diurutkan, kalau tanah clay itu tanah lempung itu biasanya prosesnya pemadatan. Kemudian dia bisa jadi batu, bisa menjadi batu apa? Menjadi batu lempung atau shale namanya. Jadi prosesnya inilah yang merupakan tiga hal atau tiga proses utama dalam pembatuan atau litifikasi. Kemudian ada satu kondisi yang disebut sebagai consolidation atau konsolidasi. Nah, konsolidasi ini adalah proses keluarnya air dari dalam tanah akibat pemadatan. Ya. Kalau airnya keluar dari dalam tanah, berarti kan pori-porinya memampat gitu, sehingga airnya keluar. Karena porinya hilang, maka packing antara satu granular dengan granular yang lainnya menjadi sangat kuat atau sangat lekat satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau dia kontak satu butiran dengan kontak butiran yang lain, ya saling kontak, maka dia menjadi lebih kuat sekali. Jadi itu tujuannya untuk mengetahui. Nah, jadi dari proses pembatuan ini, kalau suatu ketika Anda melakukan suatu konstruksi di suatu tempat, Anda bisa memperkirakan kekuatan batuan itu. Oh, ini baru proses sedimentasi saja, proses sedimen saja. Jadi belum ada pembatuan. Tanahnya masih kelihatan gembur, mudah dihancurkan. Tapi kalau sudah mengalami sementasi, mungkin dia akan jadi lebih kompak, lebih keras, lebih utuh, lebih masif. Gitu. Contoh yang paling gampang ya kalau sebelum terjadi sementasi, misalkan tanah permukaan itu, terus tiba-tiba Anda menemukan dan Anda sebutkan, oh itu batu cadas. Gitu. Cadas itu adalah proses sementasi. Jadi kalau dilihat batu-batu cadas yang digunakan untuk konstruksi gitu ya, atau mungkin batu-batu alam yang digunakan untuk konstruksi itu, salah satunya ada yang berasal dari sementasi. Jadi kelihatan mineral-mineralnya saling berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan ada yang membentuk tekstur yang sangat bagus. Kemudian dia bisa disatukan, dia bisa menyatu satu dengan yang lainnya. Dengan bantuan apa menyatunya? Dengan bantuan semen. Semennya dari mana? Dari alam. Isinya apa? Silika. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi itu yang dimaksud sebagai litifikasi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di itu siklus batuan yang ada di sebelahnya, kira-kira bisa nggak nunjukkan proses-proses litifikasi itu yang pada bagian mana saja? Silakan.
Ya, sambil dibaca. Kalau punya bukunya dibaca supaya bisa berkomunikasi, bisa diskusi sedikit. Gimana kira-kira? Ya, kalau begini mungkin baru terasa kuliahnya. Anda harus membaca, Anda harus mulai menyimpulkan. Siapa yang tadi sharing ini, Dek? Mohon izin, saya Pak. Ya, take down dulu, Dek. Saya share yang hasil Baik, Pak. yang lebih baik. Makasih, Dek. Baik Pak, sama-sama. Nah, kira-kira di mana dia posisinya? Kalau Anda sudah tadi sempat sampaikan bahwa litifikasi itu ada itu, kira-kira proses compaction ada di mana? Anda kan tadi baca ini ada ada posisi ini ya, ada kondisi ya. Jadi Anda sudah lihat di sini bahwa tadi litifikasi itu ya berada pada kedalaman tertentu ya. Ya, di permukaan sulit terjadi litifikasi. Karena dia butuh apa? Butuh tekanan kan. Butuh tekanan, kemudian butuh apa lagi? Butuh temperatur, ya. Kemudian butuh apa lagi? Butuh mineral. Mineral semen. Ya, mineral semen. Jadi itu kondisinya. Kalau di sini ada proses, kalau di weathering ada proses pembatuan nggak? Nah, ada proses pembatuan karena di sini sedang proses perusakan. Gitu. Ya. Kemudian dikonsolidasi itu adalah apa? Mula-mula terjadinya proses pembatuan, ini salah satu cikal bakalnya. Gitu. Kemudian ada proses litifikasi. Kalau litifikasi yang dilihat di sini apa? Sedimen dan proses sedimen dan batuan sedimennya. Gitu. Jadi prosesnya adalah sedimentasi dulu. Yang bisa sedimen apa ya? Macam-macam bisa sedimen. Lumpur bisa, ya, tanah lempung bisa, ya. Kemudian batuan lempung juga hasil sedimentasi, tetapi sudah menjadi batuan. Kemudian shale ada juga. Shale ini adalah tanah lempung, ya, yang mulai membatu juga gitu. Ya. Jadi di sinilah proses ini. Tadi saya minta Anda baca. Ini sudah ada loh prosesnya, litifikasi itu isinya ini. Kan ini isinya. Ya. Kemudian kalau metamorfosa ini isinya. Ini mineral utamanya segini, ini mineral lempung. Ini mika. Mika itu isinya apa? Silika dan lain-lainnya dan kawan-kawannya CA. Kemudian di sini batuan beku semua. Jadi tidak ada bentuk tidak ada bentuk litifikasi di situ. Bentuk litifikasi di situ sebenarnya bukan pembentuk batuan, dia sebenarnya sudah batu, tetapi mengalami apa? Mengalami panas yang sangat tinggi, ya akhirnya cair, kemudian dia membeku lagi. Jadi dia sebenarnya sudah batu, bukan tanah atau bukan hasil pelapukan, bukan. Nah, setelah dia membeku itu, ya kemudian terekspos di permukaan, jadilah proses pelapukan. Ya, jadi nanti setelah ini kita belajar pelapukan. Di pelapukan itu nanti dekat sekali dengan teknik sipil, lebih dekat ke teknik sipil. Kalau di sini masih geologi beneran. Gitu. Ya. Nah, itu.
Oke, itu yang ada pada pembatuan. Yang Anda harus pelajari tentang tentang pembatuan itu. Ya. Nah, apalagi kira-kira yang muncul di sini? Jadi prosesnya kalau bisa dilihat ini. Nanti kita masuk ke ini, ke weathering ini, ke pelapukan. Ya. Oke. Jadi kalau di RPS bilangnya apa? Anda disuruh apa di RPS ini? Di RPS, Anda disuruh apa? Jenis sifat tanah batuan. Coba cek sekarang sifat-sifat batuan. Apa itu sifat batuannya? Coba cari di buku yang sudah Anda miliki. Ini minggu depan ini surface proses ini, weathering ada di situ. Ya. Silakan deh. Ini sudah minggu lalu ya. Struktur geologi juga sudah. Sekarang jenis-jenis batuan. Kalau dari proses pembentuknya Anda sudah punya, sudah dapat itu. Igneous rock, kemudian sedimentary rock, ya, proses, kemudian proses sedimentasi, kemudian ada batuan sedimen, kemudian ada batuan metamorfik. Apa itu termasuk jenis batuan? Masuk, Pak. Gimana? Ayo dong, silahkan dong. Nah, kalau enggak baca ya memang agak begitu jadinya ya. Wah, ternyata kuliah model seperti ini jadi tidak jadi tidak efektif karena satu arah saja soalnya. Ayo saya tunggu. Mohon maaf Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Mungkin metamorphic rock ini termasuk jenis batuan Pak. Kalau nggak salah itu ya pertanyaannya tadi. Nah, tadi saya sebut ini salah satu proses batuan beku ya, proses ya, proses morfologi ya, ini morfologi ini pembentukan. Ada yang beku, ada yang sedimen, ada yang malihan. Itu kan kalau dilihat dari prosesnya ya, proses morfologinya. Kalau jenisnya?
Kalau tanah, misalkan tanah itu jenisnya ada dua, tanah berbutir kasar, berbutir halus. Atau orang sebut sebagai tanah lempung, tanah berpasir. Nah, atau tanah kohesif, tanah non kohesif. Kalau batuan, kira-kira gimana? Sepengetahuan Anda dulu. Gimana kira-kira? Jenis-jenis batuan. Mungkin yang 3 tadi itu Pak, yang igneous rock, dan sedimentary rock, dan metamorphic rock. Menurut saya Itu jenisnya, mungkin. jenisnya ya? Iya Pak. Jenisnya. Jadi sama dengan proses morfologinya. Ya. Ya, jadi sebutannya ya, saya cuma ingin memastikan aja dan Anda konsisten. Ya. Kalau proses pembentukannya 3 memang secara umum ya, induk batuan itu ya 3 itu jenisnya. Ya, kemudian 3 jenis tadi itu ya apa? Dari proses pembekuan terbentuk batuan beku, dari proses sedimentasi terbentuk batuan sedimen dengan proses litifikasinya ya. Kalau yang di mana? Yang di sedimentary ya. Jadi kalau di batuan beku enggak ada yang namanya litifikasi karena batuan beku itu adalah batu yang mencair kemudian membeku lagi. Ya, jadi mineralnya udah stabil di situ. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah batuan metamorf. Lalu apa yang dimaksudkan di posisi yang tadi? Itu tidak lain adalah keluarga-keluarga batuan menurut apa? Menurut mineralnya. Ya, menurut mineralnya nanti begitu batuan itu dikelompokkan besar, misalnya batuan beku dikelompokkan besar, kemudian dilihat mineralnya. Kan sudah minggu lalu nih ya. Ini seperti igneous rock, ya. Ini prosesnya adalah seperti ini pada gambar ini prosesnya. Ada yang terjadi di luar, ada yang terjadi di dalam, ada yang melalui proses erupsi, gitu ya. Ini jenisnya salah satunya granit, salah satunya kan itu keluarganya kemarin ya. Masih ada kan tabelnya kemarin? Mana sih? Ada kan tabelnya kemarin? Ini. Jadi ada batuan, riolit, ada andesit, ada basalt. Ya, proses pembentukannya seperti apa. Tapi kita lihatnya lebih kepada apa? Ya, jadi kalau Anda ditanya jenis-jenisnya, maka klasifikasinya lihat. Jadi dari igneous rock itu, dari batuan beku itu ada beberapa keluarga besarnya lagi gitu. Keluarganya riolit, keluarganya andesit, keluarganya basalt. Ya, ini adalah jenis-jenis pada batuan. Kalau pada batuan sedimen apa gitu? Batuan sedimen apa? Sesuai dengan mineralnya. Ada shale ya. Sudah disebut ya minggu lalu ya. Sudah disebut kalau nggak salah. Di sini ada shale ini. Ada clastic rock ya. Ada brecci. Ini yang paling sering kalau Anda dengar brecci itu ini ada konglomerat. Ya itu batuan konglomerat, batuan brecci. Kemudian batu tulis itu, batu pasir itu ya. Kalau di Indonesia banyak dijadikan prasasti ini ya. Jadi banyak terbentuk batu-batu sedimen yang tersedimentasi adalah pasir gitu. Jadi kondisinya kemudian lempung ini yang plastik, kemudian yang non plastik ada limestone, karbonat isinya. Jadi kalau proses pembentukannya ada 3 morfologinya, kemudian jenis-jenisnya semua di setiap hasil morfologi itu ada jenis-jenisnya. Kalau sedimen ada 2, plastik dan non plastik. Plastiknya ada 3, non plastiknya ada 2. Ya, artinya ini untuk dikenalkan kepada Anda ya. Suatu ketika Anda tugas ke lapangan gitu, survei ke lapangan, ditanya ini batu apa ya gitu. Waduh, susah jawabnya gitu. Ya pokoknya batu keras deh gitu aja. Kan nggak enak juga ngomongnya gitu ya. Kira-kira tahu lah kalau warnanya begini, oh ini cenderung keluarganya batuan beku. Yang di sungai itu melihatnya, oh itu batuan beku itu. Kalau enggak basalt ya andesit itu aja. Lalu apa bedanya basalt sama andesit? Berarti harus melihat lebih dekat. Kalau Anda ke lapangan bawa palu geologi itu Anda bisa cungkil batunya. Oh ini teksturnya lebih halus, ini teksturnya lebih kasar.
Kalau ditanya mineralnya apa, sama-sama dari lava kok, dari dari lava pijar, sama-sama dari lava pijar semua. Ya, seperti itu. Kemudian kalau batuan ini metamorfik, apa jenis-jenisnya? Saya kira juga sudah minggu lalu ya. Di prosesnya sudah saya jelaskan ya kemarin ya. Ini kira-kira dia. Ya, ini semua batuan-batuan mulia nih, batuan apa perhiasan untuk apa yang pokoknya bisa jadi koleksi lah seperti itu ya. Ada marmer lah yang kira-kira paling murah gitu ya. Kemudian ada sage dan gneiss itu yang apa namanya yang cukup diburu orang gitu ya, termasuk Honsfeld juga begitu. Lalu apa bedanya Honsfeld dengan ini? Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya apa karena saya bukan apa namanya bukan pengkoleksi batu seperti itu, bukan, tetapi dari apa namanya dari beberapa ekspedisi goa yang saya lakukan di Flores, kemudian juga di Blue Mountain di Australia seperti itu. Jadi memang kita lihat barangnya langsung gitu ya, bisa lihat langsung. Oh ini seperti di Gua Cermin kalau ada yang di mana di Labuan Bajo dekat-dekat situ, di situ banyak gunung. Kemudian ada di daerah Wajicu itu saya nggak tahu apa ada yang dari Flores nggak. Jadi kalau ada yang dari Manggarai Barat mungkin tahu tempat-tempat yang saya sebutkan itu. Jadi mudah saya dapatkan apa batuan yang warnanya hijau dengan apa garis-garis emasnya seperti itu di daerah Wajicu sana. Ya, saya ngebor sampai 140 meter di situ. Jadi ketemu batu yang bagus-bagus seperti itu ya. Jadi apa namanya? Kalau kolektor mungkin sudah ngiler ngelihatnya. Kalau saya karena bukan kolektor, jadi saya ambil sebagian saja untuk saya gunakan apa ditunjukkan di depan kelas biasanya. Kalau di kelas biasanya saya bawa batunya ke kelas, ini loh batunya ini gneiss yang namanya ini, yang ini namanya gini seperti itu. Cuman kalau nama menurut penjual laki itu saya nggak ngerti namanya apa yang disebut yang populer di bahasa orang-orang kolektor itu. Tapi sebenarnya isinya semua sama, mika isinya semua. Mika tetapi sudah mengalami proses maling. Nah, kalau manusia nggak bisa lah buat yang seperti itu. Ya, alam yang membuat seperti itu kondisi. Ya, jadi kalau Anda ditanya jenis-jenis batuan itu kira-kira keluarga besar ini ya. Kalau apa namanya metamorfik itu ini batuannya. Ini batuannya. Jadi batuan utama dari apa namanya batuan metamorf itu 4. Batuan utama dari apa namanya batuan sedimen itu ada 2 dulu, dibagi 2 dulu, plastik non plastik. Kemudian ada apa namanya yang plastik terdiri dari 3, yang ini yang non plastik ada 2, yang karbonat dan non karbonat. Kalau yang non karbonat ini biasanya ya apa namanya bahan-bahan tambang semua nih gitu. Itu apa namanya gypsum yang gitu-gitu ya. Kemudian biji besi ya, biji baja gitu. Kemudian batu bara yang gitu-gitu ya. Kemudian tetap produk silika yang lain. Ya. Jadi komposisinya seperti itu. Jadi komposisi dari batuan sedimen itu adalah lempung, limestone, dan batu pasir, sandstone. Oke. Nah, Anda cukup kenali ya. Jadi dengan buku ini ya adalah buku yang sangat simpel dan paling enak dipakai untuk orang sipil yang ingin tahu sedikit tentang geologi. Ya, nanti di belakangnya akan lebih Anda lihat nanti misalkan pada proses weathering, ya proses weathering, kemudian membaca peta. Nanti ini memang masih ada di bab ini ya, di bab apa di bukunya Anthony Waltham ini masih di bab rock and structure, tapi kita nanti bahas belakangan mengenai peta geologi. Di peta geologi itu sangat penting, ya. Jadi kalau Anda cari misalkan peta geologi Bali gitu misalkan ya, itu kita butuhkan gitu ya, kita butuhkan untuk apa namanya, untuk digunakan misalkan untuk mendesain jalan itu misalkan, atau mendesain apa namanya satu kawasan itu misalkan untuk tahu gitu ya. Oke.
Saya ingin tunjukkan kepada Anda kenapa orang teknik sipil perlu belajar belajar geologi ya, terutama mengenai kebutuhan terhadap pemetaan ya, meskipun nanti kita akan bahas ini setelah dites kalau nggak salah. Ya. Kalau Anda bisa lihat di sini, kita lihat ya, kita lihat ya. Saya lihat ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, Pulau Bali itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi bagian selatannya itu adalah ada sedikit limestone. Kemudian sisanya adalah batuan apa semua? Batuan beku semua isinya gitu. Dan lapukan dari batuan beku yang kita sebut sebagai aluvial. Tanahnya subur sekali tanahnya. Oh, itu termasuk aluvium gitu ya. Orang bilang seperti itu. Ya. Jadi kalau dilihat Pulau Bali itu ya, gunung terbesarnya adalah Gunung Buyan. Ya, Buyan Beratan Purba itu. Jadi kalau Anda lihat sedimennya itu ya sampai segini nih, sedimennya termasuk di daerah Denpasar ini adalah hasil letusan dari Gunung Beratan Buyan Purba. Ya. Kemudian sebagian di bawah ini Batur Purba. Ya. Kemudian di sini ada formasi Seraya, namanya Seraya, atau gunungnya Gunung Agung. Kemudian di sini ada formasi Merebuk atau formasi Melaya, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat, ya, nah ini. Jadi tidak lain adalah semua isinya yang ini paling banyak nih KIBB ini. Jadi Beratan dan Buyan. Kemudian ada gabungan Batur, Buyan, Beratan. Dan Batur dari deposit lahar. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian ada sedikit beda di sini ya. Ini jadi yang segini ini agak-agak hijau ini itu adalah formasi selatan yang isinya apa? Kapur atau gamping. Nah, ini ya sama dengan di Nusa Penida, sama dengan di Flores, ya, sama dengan di Sumba. Itu yang di bawah ya. Jadi seperti itu. Kalau di Jawa, mungkin pegunungan selatan Jawa itu semua kapur itu ya. Sampai ke daerah Tulungagung, Pacitan dan seterusnya itu isinya ini ya. Isinya formasi selatan. Jadi sebenarnya kalau dilihat Pulau Bali itu terdiri dari dua singkapan. Ya, singkapan utaranya ini ya. Dan putusnya itu benar-benar di sini putus ini. Jadi yang di sini dengan yang di sini itu beda, benar-benar beda. Jadi proses morfologinya juga beda. Ya, yang di sini sudah mengalami metamorfik ya, metamorfik dan di sini masih sedimentasi muda ini semua, masih sedimentasi muda. Jadi kondisi yang seperti ini itu Anda butuhkan. Contoh kemarin waktu mendesain jalan shortcut Singaraja Denpasar itu di beberapa tempat, kita harus pastikan dulu geologi yang dilewati apa. Ya, jadi seperti kemarin masih dalam posisi di daerah daerah Gitgit ya, posisi Gitgit sini. Oh, ini masih masuk apa ini? Oh, ini masih KIBB. Jadi ini masih KIBB semua. Jadi ini masih sedimennya Buyan Purba. Ya, kalau KIBA itu apa? KIBA itu Berayan Purba dan Batur Purba yang vulkanik gitu. Bukan Batur Purba yang yang sedimen ya. Ya, jadi gunung Baturnya di sini, Anda bisa bayangkan batuannya ada di sini. Kemudian tertumpuk oleh batuan yang lainnya. Jadi kalau Anda melakukan pengeboran, Anda akan bisa lihat di lapisan kedalaman sekian dapatnya batuan ini, dapatnya batuan ini. Jadi bisa Anda ketahui gitu ya, bisa Anda ketahui ininya asalnya kayak apa gitu. Jadi begitu uniknya belajar geologi itu ya. Kesannya mungkin kalau di teknik sipil dia tidak
tidak banyak diketahui seperti itu ya. Tetapi faktanya kita butuhkan saat kita mendesain sesuatu yang berkenaan dengan teknik sipilan. Jadi itu menjadi menjadi starting point saat Anda membangun seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya apakah di Bali itu ada sesarnya, ada, jawabannya ada, tetapi sesarnya statusnya potensial aktif, belum aktif, tapi potensial untuk aktif. Ada di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 1. Jadi itu akan mempengaruhi desain yang akan disajikan di teknik sipil. Oke, ada pertanyaan? Nah, minggu depan tugas Anda ya. Jadi minggu depan tugas Anda kita ngomongin soal minggu depan itu minggu ke-6 itu sudah ngomongin pelapukan ya. Jadi sudah ngomongin pelapukan. Berarti Anda di buku ini ya, kalau Anda sudah download buku ini, Anda lihat saja di bagian 13. Itu ada service proses. Service proses salah satunya adalah pelapukan dan tanah. Bukan pelapukan tanah, tapi pelapukan dan tanah. Apa itu pelapukan? Oke. Kemudian pelapukan itu ada ada terhadap batuan, ada terhadap tanah. Silakan dibaca di sini. Kemudian Anda akan mulai bisa memahami kenapa saat kita mendesain sesuatu itu kita butuh parameter kekuatan tanah atau batuan. Ya. Jadi gini, saya kan tidak akan menunjuk siapa yang akan presentasi. Ya silakanlah Anda yang berkoordinasi. Apa bisa saling membagi materi boleh. Kemudian bisa berkelompok boleh juga. Saya bebaskan. Yang pasti kita minggu depan itu ngomongin soal pelapukan dan tanah. Ya. Produk dari pelapukan itu deh. Ya. Yang melapuk itu bukan tanahnya, tapi batuannya yang melapuk. Hasil lapukan batuan jadinya tanah. Gitu. Makanya di sini judulnya adalah pelapukan dan tanah. Proses akhirnya adalah tanah. Tapi kalau nanti tanahnya mengendap dan membatu, ya jadi batuan lagi seperti itu. Makanya itu disebut sebagai siklus batuan. Ya. Salah satu proses dalam siklus satu proses siklus batuan itu jelas tadi. Ada pelapukan, kemudian ada litifikasi, kemudian ada apa? Metamorf, ada satu lagi pencairan, kan gitu ya, melting tadi itu. Jadi itu prosesnya, kemudian produknya. Jadi Anda belajar prosesnya, Anda belajar produknya, kemudian lebih dekat lagi jenis-jenis produk yang dihasilkan. Lalu itu gunanya untuk menunjang potensi. Oke? Ya, jadi yang belum punya bukunya, ya luangkan waktu 10-15 menit, Anda download, dan buku ini banyak sekali sumbernya ya. Ini ya buku terakhirnya, buku yang terakhir ini, edisi terakhir, kalau nggak salah tahun berapa ini? Ini buku edisi terakhir, buku ketiga, edisi ketiga kalau nggak salah, third edition ini. Ya, Anda dapat ini. Saya juga nggak beli kok, saya cuma download. Ya, bisa deh ya. Jadi minggu depan saya tidak perlu sampaikan banyak-banyak. Anda yang pelajari bukunya sudah punya, tinggal dibaca. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, pasti bisa. Kalau menurut saya anak-anak zaman sekarang pasti bisa gitu ya. Saya nggak tahu mungkin berapa Anda yang sudah sempat ikut kursus di EFK, di ILF dan lain-lain, atau mungkin tempat kursus-kursus yang lain. Jadi saya tidak terlalu worry kalau saya sampaikan buku yang berbahasa Inggris. Karena buku bahasa Indonesia juga nggak ada. Ya, kalaupun ada sangat terbatas. Oke, cukup ya. Silahkan absen, jangan lupa. Ya. Kalau Anda nggak absen ya saya nggak bisa bantu nanti di belakang hari. Ya, silahkan di absen sesuai dengan topik ya.
kemudian berikan topiknya, karena itu akan nanti dilihat oleh adminnya. Benar nggak seperti di LPS? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya akhiri. Tolong baca bukunya supaya nanti diskusinya hangat. Oke, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Masih, Pak.